Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bu Atien dalam bangun datar bagian 3. Kali ini kita akan bahas mengenai persegi dan segitiga ya. Nah, pada persegi di sini diketahui luasnya 324 cm persegi. Maka kelilingnya adalah yang perlu kalian pahami di sini bahwa pada persegi definisinya sendiri adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi yang kesemua sisinya sama panjangnya dan berpotongan tegak lurus. Jadi kalian perlu mengetahui definisi dari persegi. Diulang apa? Bangun datar segi 4 yang sepasang sisi berhadapannya sejajar. Itu syarat pertama. Yang kedua, setiap sisinya sama panjang. Dan yang ketiga, sudutnya siku-siku. Nah, pada persegi ini seperti halnya persegi panjang, karena di sini berhubung sisi-sisinya sama, maka panjangnya kita tulis sebagai S dan lebarnya pun S. Sedangkan kita tahu luas dari bangun yang berbentuk persegi panjang itu panjang kali lebar, berhubung di sini panjangnya S, lebarnya S, berarti S kali S ya. Atau kita boleh tulis luasnya adalah S kuadrat. Dari hal ini, maka kita bisa tentukan nilai S adalah akar kuadrat dari luasnya ya. Pada soal ini, suatu persegi dengan luas 324, jadi luasnya dulu yang diketahui. Nah, berapakah panjang sisinya? Nah, seperti tadi gambarannya bahwa sisi adalah akar dari luasnya atau akar kuadrat dari luasnya, maka sisinya akar kuadrat dari 324. Kalau yang sudah hafal, tinggal langsung saja jawab berapa. Kalau yang belum tahu, kita bisa gunakan teknik menghitung seperti ini. Sisakan 2 angka di belakang, berapa kali berapa, yang hasilnya adalah 1 angka di depannya, yaitu 3, yang cukup berapa kira-kira. Kalau 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 4 kelebihan, berarti kita gunakan 1 kali 1, berarti satunya naik ya. 1 kali 1 hasilnya 1, kemudian 3 kurangi 1, 2, dan 24 ini turun secara bersama-sama. Nah, kemudian langkah berikutnya 1 tambah 1, 2, kemudian 20 berapa kali berapa, yang hasilnya 224. Hasil perkalian 2 angka kembar yang satuannya adalah 4 itu kalau enggak 2, 8 ya. 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64. Jadi antara 2 dan 8 ini satuannya. Kalau 22 kali 2, coba kita cek sama dengan 44. Nah, ini tidak cocok ya. Kita coba 28 kali 8. 8 kali 8, 64. 8 kali 2-nya 16 tambah 6, 22. Nah, ini sangat tepat sehingga 8-nya masukkan ke sini ya. Dan 8 ini naik ke sini. Jadi 28 kali 8 adalah 224 dan sisanya 0. Maka hasil akar kuadrat dari 324 adalah 18 ya. Ini bagi yang belum hafal berapa nilai dari akar kuadrat 324. Bagi yang sudah tahu langsung saja 18 cm. Nah, selanjutnya keliling dari suatu persegi adalah, ingat keliling itu konsepnya adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Berarti karena di sini sisinya S, berarti keliling dari persegi adalah 4S atau 4 kali S. Sama dengan 4 kali 18 yang nilainya adalah 72 cm. Nah, di sini berhubung tidak ada, kita tulis saja pilihannya E, 72 cm ya. Selanjutnya tentang segitiga. Ya, di sini yang Ibu angkat adalah kesamaan luas dari suatu segitiga. Mungkin kalian sudah pada tahu mengenai luas daerah segitiga itu adalah sama dengan setengah dari panjang ke lebar kalau kita gunakan konsep persegi panjang. Tapi di sini karena kita gunakan konsepnya alas dan tinggi ya, jadi luas daerah segitiga itu adalah setengah kali alas kali tingginya. Yang dimaksud alas, hati-hati ya, alas itu bisa digunakan adalah ketiga sisinya. Jadi nggak cuma salah satu sisi, tapi ketiga sisi segitiga ini bisa kita gunakan menjadi alas dari suatu segitiga ya. Tetapi untuk tinggi ini terikat alas yang mana yang dimaksud.
Kalau alas yang dimaksud yang AB berarti tingginya yang tegak lurus terhadap AB. Kalau alas yang dimaksud adalah AC berarti tingginya yang tegak lurus terhadap AC. Dan jika yang dimaksud alasnya adalah BC, maka tingginya adalah yang tegak lurus terhadap BC ya. Kalau kita gambarkan di sini ada tinggi yang ketiga di sini. Yang ini misalkan. Yang mana ini tegak lurus terhadap alasnya ya. Nah, berhubung BC-nya tidak diketahui ukurannya dan tidak ditanyakan pula tingginya, maka kita abaikan saja tinggi yang menuju BC ya. Ini kita abaikan, jadi yang kita lihat adalah sisi AB dan sisi AC, tinggi C. Misalkan kita sebut saja di sini D ya. Tinggi DC dan tinggi BE. Jadi tadi tingginya yang tegak lurus terhadap alas. Jadi jarak antara titik sudut terhadap alas. Jadi kalau yang namanya jarak itu paling dekat itu adalah yang tegak lurus atau yang membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya pada soal ini diketahui bahwa AB-nya 16, tingginya 8, AC-nya 32 cm, tingginya T, belum ada. Maka dengan demikian luas segitiganya bisa kita dekati dari kedua arah ya. Jadi bisa kita gunakan setengah kali 16 kali 8, atau bisa juga kita gunakan setengah kali 32 kali T. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini untuk menentukan nilai T. Supaya lebih mudah juga ini boleh dibagi 2, 8 kali 8 64 sama dengan ini bagi 2 16, jadi sama dengan 16 T. Berarti nilai T sama dengan 64 dibagi 16 yang hasilnya adalah 4 cm. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya hanya satu tentang luas daerah segitiga, hanya saja di sini penerapannya agar kalian paham bahwa semua sisi segitiga bisa dianggap sebagai alasnya, tergantung tingginya yang mana. Ya, kalau misalkan tinggi yang diketahui adalah yang 8, kita gunakan alasnya yang 16. Kalau tinggi yang digunakan T, maka kita gunakan alasnya yang 32. Dalam hal ini T-nya belum ada, sehingga dicari menggunakan kesamaan luas ya. Diperoleh seperti ini. Terima kasih. Demikian pembahasan untuk video bangun datar yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.